For South Birmingham, Mr. Thomas Shelby, MP. You must be silent. Because the king... Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Peaky Blinders dan sekarang kita masuk ke season 6 episode yang kedua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, Thomas Shelby telah kembali ke rumahnya. Dia tampak senang karena anak perempuannya Ruby terlihat lebih sehat. Untuk memastikan kondisinya, Thomas langsung membawa Ruby untuk melakukan check up ke Dr. Robert. Setelah dilakukan pemeriksaan, Ruby dalam kondisi baik-baik saja dan tidak menunjukkan adanya gejala terserang penyakit. Berita ini membuat Thomas jauh lebih tenang dan bisa tidur nyenyak setelah beberapa hari terakhir dia tidak pernah beristirahat dengan baik. Lizzie berharap Thomas mau mengajak keluarganya untuk healing setelah rencana mereka tertunda. Rupanya Lizzie harus kembali gigit jari karena Thomas harus berangkat ke London menemui calon rekan bisnisnya yang baru. Thomas berjanji ini kesepakatan terakhir yang harus dia selesaikan, setelah itu dia akan fokus dengannya untuk celepot. Bagi seorang gangster intelektual, bisnis number one and ladies number two. Malam itu, tiba-tiba Thomas mengalami kejang parah dan dihantui kisah perangnya di Perancis. 4 tahun sejak dia memutuskan untuk berhenti minum, kondisi Thomas kian membaik. Dan ini kali pertama dia merasakan kumat kembali yang cukup parah. Lizzie menyarankan kepada Thomas untuk berkonsultasi kepada dokter. Namun kembali lagi, bagi seorang gangster intelektual, bisnis number one dan kesehatan nomor sekian. Dia berjanji setelah urusan di Boston kelar, dia dan Peaky Blinders akan rehat. Di depan ratusan serikat buruh yang berada di Birmingham, South Birmingham, Mr. Thomas Shelby, MP. Thomas hadir untuk memberikan orasinya. Thomas menunjukkan sebuah kertas yang bertuliskan silence, yang artinya bungkam. Dia dan seluruh buruh dipaksa untuk menutup mulutnya atas kekejaman yang dilakukan Westminster. Say nothing about jobs. Say nothing about pay. Mereka tidak pernah memperhatikan masalah upah, pekerjaan, hingga nasib warga kota ini. Thomas mengajak mereka semua yang mendukung sosialis untuk bersuara terkait pemotongan upah, tunjangan, dan kesetaraan. Thomas yang merupakan anggota Senat tidak akan bungkam dan mengutarakan ini di Dewan Perwakilan. Dengan penuh semangat dan didukung semua buruh yang hadir, Thomas mengajak mereka untuk berkumpul kembali pada hari Sabtu. Demi menyuarakan hak-hak mereka di depan pemerintah yang bobrok. Sosok wanita bernama Laura Mackey yang menjabat sebagai komandan batalion Fermanagh Ira datang untuk menemui Thomas. Dia dan organisasinya mengaku bertanggung jawab atas kematian Bibi Polly. Arthur memotong perkataan Laura. Menurut adat Gypsy, mereka dilarang menyebut nama mendiang dalam urusan perusahaan. Thomas menegaskan, dalam keluarganya, bisnis mendahului balas dendam. Dan menurutnya, mendiang akan mengerti dan setuju.
Dapat disimpulkan, bisnis dalam prinsip seorang gangster melebihi segalanya. Di tempat yang lebih privasi, Laura mendapat informasi dari berbagai sumber yang terpercaya bahwa Thomas mengalami kemerosotan mental akibat reputasi buruknya. Thomas dituduh memperalat orang, mencuri, dan membakar semua prinsip demi kepentingan pribadinya. Thomas menegaskan kepada Laura, dia dan organisasinya telah berubah. Meskipun proposalnya ditolak Jack Nelson, Thomas menunjukkan beberapa surat yang ditujukan kepada Jack dan ditulis oleh Jack sendiri selama 3 bulan terakhir. Yang mengejutkan, surat ini adalah dokumen pribadi milik Presiden Amerika. Laura pun terkejut. Thomas yang dia sebut mengalami kemerosotan mental bisa mendapatkan surat serahasia ini. Terungkap, Jack Nelson akan pergi ke London untuk membeli izin impor miras. Secara tidak resmi, Jack membawa misi untuk mengukur kekuatan dukungan fasisme di Inggris. Nah, bagi kalian yang belum mengerti apa itu fasisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fasisme adalah prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrim yang menganjurkan pemerintahan otoriter. Dengan kata lain, secara umum fasisme merupakan ideologi yang dijalankan dengan cara absolut dan tegas, tidak percaya pada politik demokrasi, dan meyakini seorang pemimpin karismatik otoriter. Dalam surat lain dibuktikan bahwa Jack mendukung fasisme dan mencari bukti kalau fasisme akan menang. Laura terkejut ketika Thomas mengatakan jika mereka berdua akan membantu Jack Nelson dalam tugas ini. Laura kemudian bertanya, bukankah Thomas seorang sosialis? I thought you were a socialist. Thomas memilih berada di tengah-tengah antara sosialis dan nasionalis. Eventually you'll meet someone who's gone far enough, right? Pria yang mencoba mencari nafkah dengan jujur di dunia yang gelap. Seakan mempunyai banyak intelijen di berbagai negara, Thomas mengetahui jika Laura memiliki teman di Dublin yang secara aktif berjuang untuk fasis Irlandia. Both sides of the divide. Fascism is quite. Jika Jack Nelson datang ke London, Thomas dapat memberinya akses untuk bertemu dengan Oswald Mosley dan simpatisan fasis di DPR dan Dewan Bangsawan. Dengan bantuan Laura, Thomas berencana menawarkan Dublin kepadanya. Rencana besar ini akan memuluskan rencana mereka untuk mengirim opium ke Boston, Amerika. Ada yang tidak sengaja mendengarkan pembicaraan mereka dan meminta Thomas untuk bicara empat mata dengannya. Laura begitu kagum dengan kecerdasan dan rencana besar yang diutarakan oleh Thomas. Setelah Thomas bertanya apakah dia mau bergabung dalam rencananya, Laura memberikan jawaban, yes. My answer's yes. Tommy Shelby has changed. Meskipun tidak bisa seperti Bibi Polly, Ada berusaha untuk memperhatikan kedua kakaknya. Arthur begitu tidak terkendali akibat kecanduan opium. Sedangkan Thomas sendiri sibuk mencari uang dan membuat masalah besar yang menuntutnya pada kematian. Tujuan Thomas sebenarnya berada di antara kaum fasisme justru ingin melemahkan mereka. Dia yakin mendiang Bibi Polly setuju dengan keputusannya ini karena dialah sosialis sejati. Thomas berharap Ada mau membantunya. Tidak ada batasan dalam prinsip hidupnya meskipun itu mempertaruhkan nyawanya sendiri. Thomas kemudian menemui Alfie Solomon yang memilih mengasingkan dirinya di lokasi tersembunyi. Yeah? What do you think now? Bahkan dia tidak mengetahui bahwa pamannya Charles Solomon yang menjalankan sindikat narkotika, penyelundupan, hingga prostitusi dan perjudian dari Boston Timur, yang ternyata telah tewas ditembak di Cotton Club oleh pelaku yang dikenal juga oleh Alfie. Tidak ada tindakan apapun yang dilakukan Alfie meskipun itu pamannya sendiri. Thomas ingin menjual 5 ton opium murni miliknya yang berada di salah satu gudangnya di Liverpool. Dia juga punya tempat penyimpanan di lepas pantai Kanada dan orang yang bersedia melabuhkannya di Toronto, Quebec, New York, dan Boston.
In Toronto, Quebec, New York, and Boston. Tanpa bertele-tele, Alfie langsung menanyakan harga yang diinginkan oleh Thomas. Kembali ke penjara, Gina kembali mengunjungi suaminya. Pamannya Jack Nelson menjanjikan akan segera membebaskan Michael beberapa minggu lagi. Gina dan pamannya akan pergi ke London esok hari. Michael meminta Gina untuk menjauhi Thomas yang dia sebut iblis. Jack berjanji akan membantu Michael untuk membunuh Thomas dengan tangannya sendiri. Dan uang $5 juta yang tidak bisa diambil Thomas akan dia dapatkan sebagai imbalannya. Thomas hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh kaum fasisme pimpinan Mosley. Dia mendapatkan teriakan protes dari para demonstran. Thomas membela diri, dia datang malam ini karena bertindak sebagai jembatan antar ideologi. Mr. Mosley, that the way the British people is compromised. Thomas memberitahu Lizzie jika istri sah Mosley telah meninggal 6 bulan lalu. Dan saat ini Mosley datang membawa seorang lady dari status tinggi. Masalahnya, Arthur ikut hadir setelah mengkonsumsi opium yang membuatnya tidak terkendali. Thomas menyuruh Johnny Dogs menemani Lizzie menggunakan kemeja hitam milik Arthur. Setelah itu, Thomas memberikan surat balasan dari Linda kepada Arthur. Wanita yang dicintai Arthur setengah mati itu menyatakan masih membuka hatinya untuk Arthur. Karena itu, Thomas berharap kepada Arthur untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Setelah memukuli beberapa orang yang benci kepada mereka, Johnny ditugaskan untuk mengantar Arthur kembali pulang. Sedikit informasi, di episode pertama, Thomas hampir saja membunuh dirinya akibat frustasi tinggi setelah rencana matangnya untuk membunuh Mosley gagal total. Seorang lady bernama Diana yang kini berlabuh ke hati Mosley membuka acara malam ini. Namun, perhatiannya terfokus kepada Thomas yang seakan memendam sesuatu. Setelah memperkenalkan dirinya, mereka berempat berkumpul di sebuah ruangan untuk urusan bisnis. Rupanya, Lizzie yang tidak tertarik dengan bisnis Amerika ini memilih untuk pergi sambil mengatakan kepada Diana kalau dirinya pernah tidur dengan Mosley, calon suaminya. Singkat cerita, sosok Jack Nelson akhirnya terungkap. Thomas datang menemuinya di sebuah gereja. Gaya pembicaraan dari dua orang pimpinan mafia ini memang berkelas. Satu sama lain membaca karakter dan kecerdasan dengan gayanya. Jack Nelson pun mulai menyadari Thomas Shelby bukanlah orang sembarangan. Jack berencana untuk membeli lisensi impor miras karena di Amerika miras adalah elit darah biru. Sedangkan vodka dan gin hanya disukai kelas pekerja. Dalam bahasa halus, Thomas bisa mengancam namun juga bisa membantu Jack Nelson. Karena Thomas sangat dekat dengan Menteri Churchill yang sangat menentang fasisme seperti yang dianut oleh Jack. Bahkan, Thomas mengancam akan menjual opiumnya ke orang Yahudi di Amerika. Jack mengagumi keberanian Thomas, namun dia akan memikirkan terlebih dulu penawaran kerjasama ini. I'll think a great deal about what you've said. Lizzie sangat terkejut saat melihat Ruby duduk seorang diri tidak menghiraukan panggilannya. Khawatir terjadi sesuatu, Lizzie langsung memanggil dokter. Sementara itu, Thomas berorasi menyampaikan pendapatnya di hadapan anggota Senat tentang usulannya mengajukan RUU yang menawarkan reformasi radikal dalam urusan perumahan di negeri ini. Dia meminta daerah kumuh dirobohkan dan rumah-rumah baru dibangun dengan standar baru yang sehat dan bersih. Lizzie langsung menelepon kantor DPR agar Thomas segera pulang. Ruby mengatakan kepada Lizzie, seseorang telah datang kepadanya. Rupanya Thomas mengalami hal serupa saat dia kembali ke kantornya.
seseorang mencoba membunuhnya, padahal itu adalah pikirannya di masa lalu. Everything's fine. Kembali ke rumah, Thomas mendapat kabar buruk kalau Ruby menderita batuk berdarah. Dan Thomas meminta sambungan telepon dengan adik iparnya, yaitu Esme Shelby Lee. On a gathering storm comes a tall, handsome man. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode 3.